Syukuran ya atas diingatkan. Nah, jadi dia tidak masuk ke aturan pertama. Nah, kemudian apakah dia masuk ke aturan kedua? Tidak juga. C itu bukan ion tunggal. Nah, C itu berikatan dengan Cl dan dia bukan golongan utama. Dia bukan golongan 1A, bukan golongan 2A. C itu adalah golongan 4A. Berarti dia tidak masuk ke aturan kedua. Nah, apakah dia masuk ke aturan ketiga? Tidak juga. Dia bukan logam. Berarti dia bukan aturan ketiga. Nah, apakah dia masuk ke aturan H? Tidak, dia bukan H. Jelas. Apakah aturan kelima? Bukan juga. Dia bukan O. Apakah masuk ke aturan ke-6? Bukan. Dia adalah golongan 4A, bukan 7A. Nah, apakah masuk ke aturan ke-7? Bisa. Nah, ini dia. Dia bisa masuk ke aturan ke-7. Oke, silakan Siti ya, silakan. Nah, dia bisa masuk ke aturan ke-7. Jadi, unsur yang tidak masuk ke aturan 1 sampai 6 itu unsurnya harus kita cari menggunakan aturan ke-7 atau 8 ya. Jadi unsur yang tidak masuk ke aturan 1 sampai 6 itu harus kita cari menggunakan aturan ke-7 atau ke-8. Kenapa C pada CCL4 ini menggunakan aturan ke-7? Karena pada CCL4 itu tidak bermuatan. Nah, sedangkan aturan di 8 ini kan untuk senyawa yang bermuatan ya, untuk senyawa yang bermuatan. Sedangkan aturan ke-7 ini untuk senyawa yang tidak bermuatan. Berarti tepat C itu menggunakan aturan ke-7. Itu dia. Berarti kita harus cari ya, harus cari. Nah, kita harus cari. Nah, kalau ini kan nilainya udah dapat ya. Berarti Bapak anggap sudah paham gitu. Nah, jadi kita harus cari nih. 1 dikali bilox C ditambah 4 dikali bilox Cl sama dengan 0. Nah, ini 0. Aturan ke-7 tuh jumlahnya itu 0. Jumlahnya itu 0. Nah, 1 dari bilox C, dia kan ini yang cari. 1C. 1 dikali C ditambah 4 dikali bilox Cl. Bilox Cl berapa? Nah, bilox Cl itu mengikuti aturan ke-6. Ya, nilainya adalah -1. Nah, berarti CL ini ada aturannya. Ya, berarti CL ini ada aturannya. Dia mengikuti aturan ke-6, nilainya adalah -1 karena dia termasuk golongan 7A. Nah, karena dia termasuk golongan 7A. Seperti itu. Nah, makanya jawaban CL ini -1 ini tepat sesuai dengan aturan ke-6. Nah, ini dimasukkan -1 sama dengan 0, maka CE itu sama dengan C ditambah -4 sama dengan 0. C sama dengan +4. Nah, makanya C ini +4. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak, saya ada jawaban beda, nah boleh juga. Silakan anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau dicatat dulu. Van, Pak, mau nanya. Gimana Siti Almas? Ini aturan kayak nomornya itu emang harus dihafal atau intinya aja yang dihafal? Harus dihafal. Bapak jawab harus untuk kalian yang masih baru belajar tentang redox ini. Nah, dia bisa tidak dihafal kalau kalian sudah sering menjawab soal-soal seperti ini ya. Nah, kalau kalian sudah sering, nah kalian nggak perlu hafal. Jadi yang paling paling penting itu memahami ya, memahami dari aturan-aturan ini. Nah, Siti Almas, gimana? Sudah paham belum? Ya, makasih Pak. Iya, iya. Nah, syukuran Siti Almas ya. Jadi yang paling penting adalah kita pahami aturan 1 sampai 8. Nah, misalkan gini CCL4, oh ini adalah senyawa ya, terdiri dari senyawa yang berbeda, berarti dia menggunakan aturan ke-7. Bapak nggak perlu, oh ini aturan keberapa? Oh berarti ini 0.
hasil akhirnya. Dia berikatan dengan Cl. Cl itu golongan 7A, dia minus 1 pasti. C itu tidak ada dalam aturan, karena yang masuk ke dalam aturan itu unsur bebas, kemudian golongan utama maksudnya golongan 1A, 2A, kemudian H, O, nah kemudian golongan 7A, itu aja. Itu selesai. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan ya, kalau masih belum dipahami. Oke, jadi betul ya, jawaban dari virus itu C itu plus 4, Cl itu min 1 untuk jawabannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut, kalau tidak ada pertanyaan. Ustaz, Ya, silakan Ana Kabila. mau nanya. Berarti Cl tuh selalu min 1. Tidak, jawabannya tidak. Oke. Cl itu tidak selalu minus 1. Nah, tapi pada kasus ini dia minus 1. Nah, pertama Bapak jawab dulu. Cl kenapa tidak minus 1? Nah, Cl berbeda dengan F. F itu merupakan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang paling besar di sistem periodik. Makanya nilainya minus 1. Nah, Cl kenapa minus 1? Karena dia satu turunan dari F. Satu turunan dari F. Tetapi Cl itu bisa tidak bernilai minus 1 kalau dia berikatan dengan unsur yang mana unsur tersebut memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada Cl. Contoh adalah oksigen. Nah, misalkan pada senyawa HClO. Nah, pada senyawa ini, Cl muatannya tidaklah negatif, tapi positif. Kenapa? Karena salah satu unsur itu memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada Cl, yaitu O. Cl ini keelektronegatifannya lebih kecil daripada O. Maka Cl ini bermuatan positif. Begitu. Oke, seperti itulah Kabila ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, Afan. Oke, bagus pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak kita lanjut lagi. Nah, ini RbO2 ya, RbO2. Nah, RbO2 coba kepada Rameza. Halo, Assalamualaikum Rameza. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, tentukan berapa nilai dari bilox Rb dan O2 pada RbO2. Yang Rb-nya itu plus 1 bukan, Ustaz? 1, iya. Kalau yang O-nya min 1. Min 1. Min 2. Min 2 atau min 1? Anak kurang ngerti yang O-nya, Ustaz. Kurang ngerti, oke. Ini Rb plus 1 dapat dari mana? Karena dia golongan 1. Karena di golongan 1. Oke. Nah, oke, syukur Rameza ya. Nah, berarti Rb ini ada di dalam aturan ya. Ada di dalam aturan. Ada. Nah, oh ada nggak dalam aturan, Rameza? Ada atau tidak, Rameza, dalam aturan? Oh. Ada. Ada kan? Nah, coba kita lihat aturannya ya. Nah, pertama Rb. Nah, Rb itu merupakan golongan 1A. Ya, golongan 1A. Ketika golongan 1A berikatan dengan unsur lain membentuk suatu senyawa, nilai golongan 1A itu pasti plus 1, tidak berubah nilainya. Nilainya pasti plus 1, tidak berubah. Kalau di dalam suatu senyawa dia, nilainya plus 1. Nah, berarti Rb ini nilainya plus 1 dia. Nah, udah jelas nilainya plus 1. Sekarang pada O, ini plus 1 O. O apakah nilainya minus 1? Nah, kita lihat di aturan O. O itu memiliki beberapa nilai. Ya, O itu memiliki beberapa nilai. Nilainya bisa minus 2, bisa min 1, bisa min setengah, bisa plus 2. Ulangi lagi, bisa minus 2, bisa min 1, bisa min setengah, bisa plus 2. Untuk nilai min 2, ini hampir seluruh senyawa yang berikatan dengan O itu nilainya minus 2.
kecuali F, itu nilainya plus, positif. Kecuali peroksida, superoksida. Peroksida dan superoksida ini bisa terjadi ketika senyawa O itu, unsur O itu berikatan dengan golongan 1A. Bisa terjadi ketika O itu berikatan dengan golongan 1A. Nah, Rb itu golongan 1A. Berarti nilai O itu bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah. Bapak ulangi lagi ya. Nilai O itu bisa minus 2, bisa min 1, bisa minus setengah. Mana nilainya? Nah, untuk mencari berapa nilai O, karena ada beberapa, kita harus menggunakan aturan ke-7. Ya. Kita harus menggunakan aturan ke-7. Nah, berarti yang sudah ditentukan RB, nilainya plus 1. Nah, seperti itu. Jadi, untuk RB ini, ya, kita gunakan 1 dikali RB. Bilosnya Bapak nggak tulis ya. Jadi, anggap saja ini bilos RB. Ditambah 2 dikali O sama dengan 0 kan. RB-nya sudah tahu. Tadi pasti plus 1. Jadi 1 dikali plus 1. Nah, ditambah 2 kali O. O-nya tidak bisa kita tentukan karena tadi bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah. Nah, jadi ini berapa? 1 kali plus 1 tambah 2 kali O sama dengan 0. Berarti O-nya sama dengan berapa? Yang tahu? O-nya sama dengan berapa? Min setengah. Iya, betul. Jawaban adalah min setengah. Di 1 ditambah 2O sama dengan 0. Nah, jadi 2O sama dengan min 1. O sama dengan min 1 bagi 2 sama dengan min setengah. Itu dia. Oke, jadi O ini nilainya adalah minus setengah. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Silakan. pembedanya superoksida sama peroksida apa? Bedanya superoksida dengan peroksida. Nah, pertama di dalam reaksi. Bedanya kalau superoksida itu reaksinya lebih cepat, lebih kuat, energi yang dihasilkan tuh lebih banyak. Ya, energi yang dihasilkan tuh lebih banyak. Kalau untuk superoksida. Nah, kalau peroksida, nah itu kuat juga, cuman nggak lebih kuat. Contohnya gini, Bapak pernah mereaksikan H2O dengan salah satu unsur dengan H2O2. Nah, lebih kuat reaksi dengan H2O2. Nah, karena dia merupakan peroksida. Ya. Karena H2O2 ini merupakan peroksida. Apalagi dia superoksida. Nah, itu lebih kuat lagi reaksinya. Nah, perbedaannya juga itu pada bilangan biloxnya. Nah, bilox pada superoksida itu lebih besar, bukan lebih kecil ya, lebih besar. Nah, kan minus kan, minus 2, min 1, min setengah ya. Nah, berarti min setengah itu lebih besar daripada min 1 ya. Nah, jelas kan, min setengah itu lebih besar daripada min 1. Nah, biloxnya lebih besar dari peroksida dan oksida. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana Faiza? Atau ada pendapat yang lain? Silakan. Kalau misalnya dari bentuk tulisan itunya stat senyawanya gitu, kita tahu ini peroksida mana superoksida tuh gimana? Oh, dari tulisannya ya. Oke. Nah, ini bagus ya pertanyaannya. Bagaimana kalau dengan tulisannya? Nah, peroksida dan superoksida ini terjadi pada golongan 1A dan 2A. Cuman kebanyakan golongan 1A. Bapak fokus ke golongan 1A ya. Hanya terjadi pada golongan 1A. Nah, contoh misalkan gini. K. Ketika K itu bereaksi dengan oksigen, dia bisa menjadi 3 reaksi. Nah, cuman tergantung tekanan berapa, suhunya lagi. Nah, itu berarti kita membahas pada tumbukan.
Nah, apakah ada katalis? Nah, cuman kemungkinan tuh bisa menjadi K2O, K2O2 dengan KO2. Nah, ini oksida namanya yang biasa terjadi. Ini peroksida, dan ini superoksida. Nah, jadi yang kita bisa lihat tuh adalah ini. Oksida itu O-nya 1, kalau peroksidanya duanya ada angka 2, kalau superoksida duanya di O. Nah, itu yang bisa kita lihat. Nah, berarti kalau KO2 ini adalah superoksida. Nah, kemudian kita bisa memastikan lagi karena di sini O itu bereaksi dengan golongan 1A. Golongan 1A itu pasti nilainya plus 1. Dia tidak memiliki nilai lain. Nilainya pasti plus 1. Ini plus 1, ini plus 1, ini plus 1, ini nilainya. Nah, dia tidak memiliki nilai lain. Makanya yang kita tentukan adalah nilai O. Ya, yang kita tentukan adalah nilai O. Itu dia. Nah, karena nilai O itu bisa min 2, bisa min 1, bisa min setengah. Itu dia. Bagaimana, Faizah? Paham Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, Afwan. Ustadz Afwan, Ana boleh bertanya? Boleh. Kan yang B ini RbO2, tadi Rb plus 1, O2-nya min setengah. Terus kalau yang di A ini kan ada CCl4, C-nya plus 4, Cl-nya aja min 1. Tapi kalau misalnya kita buat Cl4-nya min 4, itu benar nggak Ustadz aturan biloxnya? Cl4 min 4. Senyawa apa ya? Yang A tadi Ustadz, yang CCl4. CCl4, kenapa? Kan Ana nyari C-nya, kan C-nya itu dicari, jadinya plus 4. Terus waktu lagi nyari itu kan ada 4 kali bilox Cl, yaitu 4 kali min 1. Jadinya kan min 4. Jadi C sama dengan plus 4. Itu kalau misalnya kita ambil C yang Cl4-nya itu min 4, itu bisa Ustaz? Oh, jadi penulisannya ya gitu ya? Iya. Jadi misalkan ini min 4 gitu, ini plus 4, begitu ya? Iya Ustaz. Itu tidak boleh ya, Rehana ya. Kenapa tidak boleh? Karena setelah kita mempelajari ini, itu yang kita tentukan adalah reduksi dan oksidasi, ya, reduksi dan oksidasi. Nah, ini hanya penentuan bilangan oksidasi itu sebagai pengantar untuk ke penentuan reduksi oksidasi, ya, ke penentuan reduksi oksidasi. Nah, Bapak berikan ini ya, contohnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan ada suatu reaksi Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Kita ulangi lagi ya. Fe2O3 plus 3CO menjadi 2Fe plus 3CO2. Nah, ini dia. Nah, untuk biloxnya, misalkan Fe ini, Bapak nggak bisa tuliskan plus 6, ini min 6, nggak boleh. Nah, karena kalau Bapak menuliskan itu, perubahan terjadinya reduksi oksidasi itu nggak kelihatan atau menjadi rancu, ya. Nah, Bapak akan menuliskan yang sesuai dengan aturan saja. Nah, misalkan ini kan sama dengan nilainya min 2. Ini plus 3. Ini min 2. Ini plus 2. Ini 0. Ini min 2. Ini plus 4. Nah, Afan ya, Bapak langsung ya. Karena kalau kita sudah terbiasa itu, langsung aja. Ini plus 3, ini min 2. Plus 2, min 2. Ini 0, plus 4, min 2. Nah, jadi aturan Bapak sudah pahami, kemudian Bapak bisa menerapkan, makanya lebih cepat. Nah, jadi yang paling penting adalah kita memahami aturannya. Ketika kita memahami aturannya, kita bisa langsung menerapkan. Oh, nilainya sekian gitu. Nah, itu dia. Nah, kemudian
Setelah kita menentukan bilangan oksidasi ini, di sini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kalau kita melihat slide sebelumnya, reduksi itu apa? Ya, coba kita lihat apa itu disebut dengan reduksi. Nah, reduksi adalah penurunan biloks, ya. Penurunan biloks itu adalah reduksi. Nah, sedangkan oksidasi adalah pertambahan biloks. Oksidasi itu adalah pertambahan biloks. Nah, pertambahan biloks seperti itu. Jadi reduksi itu penurunan biloks, oksidasi adalah pertambahan biloks. Nah, itu dia. Nah, pada reaksi ini yang terjadi penurunan biloks, ya, terjadi penurunan biloks itu plus 3 menjadi 0. Turun kan? Nah, berarti ini adalah reaksi reduksi. Ya, ini reaksi reduksi karena dia mengalami penurunan. Nah, kemudian terjadi pertambahan biloks dari plus 2 menjadi plus 4 nih. Ini adalah oksidasi. Nah, jadi kegunaan kita menentukan bilangan oksidasi pada unsur dalam suatu senyawa adalah untuk mengetahui apakah di dalam persamaan tersebut terjadi reduksi atau oksidasi. Begitu. Ya, jelas ya? Atau ada yang ini ditanyakan mengenai ini? Paham Ustadz, syukron ya Ustadz. Ya, Afan. Ustadz Afan boleh ke slide yang tadi mau ada yang ini peroksida dan superoksida. Oh, yang ini, yang di whiteboard-nya itu. Iya, Ustadz. Nah, ini ya, silakan dicatat dulu ya. Oke, silakan kalian catat. Bapak mau ke kamar mandi sebentar ya. Mohon izin dulu. Oke.
Bisa lanjut? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut kepada NO2 ya, NO2. Bapak hapus dulu. Oke, silakan Amirah ya. Silakan Amirah. Nah, NO2. Nah, oke, mohon bantuannya kepada ini. Bening Restu. Assalamualaikum pada Bening. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, Bening Restu silakan tentukan berapa nilai bilox N dan O pada senyawa NO2. O-nya itu -2 bukan? Iya betul, O-nya -2. Kemudian N-nya? N-nya anak kurang ngerti, Ustaz. Oke, nah O-nya itu betul -2 karena apa? Karena N ini bukan F, ya, bukan plus jadinya. Dia juga bukan golongan 1, bukan peroksida, bukan superoksida. Maka nilainya -2. Nah, jadi bisa dipastikan nilai -2. Kalau yang N, ini Bening Restu, ini menggunakan aturan ke-7. Ya, Bening Restu ya. Jadi 1 dikali N ditambah 2 dikali -2 sama dengan 0. Jadi N-nya berapa nilainya? Kalau seperti ini. Jadi -4. Jadi -4. -4. 1 kali N ditambah 2 kali -2 sama dengan 0. N-nya berapa? Berarti 1 kali N kan? Tambah 2 kali -2, -4 kan? Sama dengan 0. Maka N-nya berapa? N-nya 4. Iya, 4 atau plus 4. Nah, jadi untuk menjawab N-nya itu menggunakan ini. Kenapa? Karena dia tidak ada di aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak ada. Maka kita menggunakan aturan ke-7. Nah, ini dia. Jawabannya adalah plus 4. Oke, ada yang bertanya? Gampang ya ini ya. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke MgH2. MgH2. Nah, coba Bapak minta bantuan kepada Khairina Intan. Assalamualaikum Khairina Intan. Waalaikumsalam, Ustaz. Khairina Intan, coba antum tentukan bilox dari Mg dan H pada MgH2. Mg-nya plus 1 ya, Tad? Mg-nya plus 1. Oke, silakan Urmasya ya. Coba Mg ini termasuk golongan berapa? Bapak lihatkan aturannya ya. Ini golongan berapa nih? Dua A. 2A, berarti nilainya? Plus 2. Plus 2 ya. Oke, berarti nilainya plus 2. Plus 2, oke. Kemudian H, berapa nilainya?
+2. +2. Nih, coba. H itu ada aturan nggak? Oke, silakan Kaila ya. Udah izin. H apa? Coba kita lihat aturannya. Nih. Nah, H ini aturannya. Kira-kira nilainya berapa? Khairina Intan. -1. Iya, nilainya -1 karena dia berikatan dengan logam ya. Nah, jadi kalau H itu berikatan dengan logam, pasti nilainya adalah -1. Oke. Sudah paham Khairina? Insya Allah udah syukran. Ya, Fan. Oke, yang lain ada pertanyaan mengenai ini MGH2? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, nggak ada ya. Terakhir kita NiCl2 ya. NiCl2. NiCl2. Nah, coba ke nih Raden Salma nih. Salma, Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam Ustaz. NiCl2 ya? Berapa nilainya Ni dan Cl? Ni ana +2 Cl -1. Ya, +2 -1. Oke, betul ya. Ni ini +2 Cl -1. Oke. Oke, Salma sudah lancar ya. Yang lain ada pertanyaan mengenai ini? Nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak anggap kalian sudah memahami penentuan bilox unsur pada suatu senyawa. Ya, Bapak anggap kalian sudah memahami penentuan bilox pada suatu senyawa. Nah, sekarang kita akan ke apa itu disebut dengan oksidator, reduktor, hasil reduksi, hasil oksidasi. Jadi begini anak-anak. Nah, ini yang kegunaannya. Kegunaan bilox itu untuk ini, untuk mengetahui apakah reaksi ini adalah oksidasi atau reduksi, ya. Untuk mengetahui apakah reaksi ini adalah oksidasi dan reduksi. Nah, jadi gunanya gitu bilox. Ya. Nah, kemudian dari setelah kita menentukan oksidasi reduksi, kita juga menentukan zat penyebab, ya, zat penyebab. Nah, misalkan gini, Al mengalami oksidasi, ya, Al dari 0 jadi +3 itu mengalami oksidasi. Nah, Al mengalami oksidasi itu ada penyebabnya. Nah, zat yang menyebabkan Al mengalami oksidasi itu disebut dengan oksidator. Bapak ulangi lagi ya. Zat yang menyebabkan Al mengalami oksidasi itu adalah oksidator. Berarti yang bertindak sebagai oksidator yang menyebabkan Al itu mengalami oksidasi itu zat unsur senyawa apa? Yang menyebabkan Al mengalami oksidasi itu senyawa apa? Fe2O3. Iya, betul. Fe2O3. Jadi Fe2O3 itu sebagai oksidator. Nah, walaupun di sini ada nih ya, ada penjelasan ya. Penetapan, bukan penjelasan. Bapak ingin menjelaskan nih. Nah, jadi kalian tahu, oh kenapa sih oksidator itu Fe2O3 itu sebagai oksidator? Karena Fe2O3 itu yang menyebabkan Al mengalami oksidasi. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Fe ini mengalami reduksi. Berarti ada suatu zat yang menyebabkan Fe2O3 ini mengalami reduksi. Ya, ada zat yang menyebabkan Fe2O3 ini mengalami reduksi.
Nah, zat tersebut dinamakan reduktor, ya. Zat tersebut dinamakan reduktor. Berarti yang bertindak sebagai reduktor sehingga Fe2O3 mengalami reduksi adalah Al, ya. Ada Al di sini. Ini Al sebagai oksidator, reduktor. Nah, kemudian dari reaksi yang terjadi biasanya ya, kalau zat tersebut mengalami oksidasi, zat ini juga sebagai reduktor. Zat ini juga sebagai reduktor kalau dia mengalami oksidasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau suatu zat itu mengalami reduksi, maka zat ini juga sebagai oksidator. Nah, ya. Zat ini juga sebagai oksidator. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mengenai penggunaan bilox pada suatu reaksi kimia. Nah, kemudian penentuan reduktor, oksidator, itu apakah ada pertanyaan? Belum, Ustaz, insya Allah. Belum ada. Belum ada ya, jadi sudah paham ya mengenai ini ya. Nah, oke anak-anak. Mungkin waktu kita tidak banyak lagi, sekitar 7 menit lagi ya. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu adanya namanya autoredox. Autoredox. Nah, ini Bapak minta ke kalian, ya mungkin 2 orang ya, 2 orang dari kalian tentukan bilox dari contoh yang disproporsionasi dengan contoh komproporsionasi. Bilox reaksinya berapa? Semuanya biloxnya. Nah, dia ada 2 reaksi. Ini reaksi yang pertama, ini reaksi kedua. Tentukan bilox masing-masing reaksi ini, 1 dan 2. Nah, itu yang pertama kepada Esi Abida. Halo, Assalamualaikum Esi Abida. Assalamualaikum Esi Abida. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, Esi Abida pada ini ya, pada yang pertama, reaksi pertama ya, tentukan semua unsur yang terdapat pada reaksi pertama untuk biloxnya. Kemudian coba Kesa Nadia. Ya, Ustaz. Nah, Kesa Nadia kebagian tentukan bilox semua unsur yang terdapat pada reaksi kedua. Nah, Bapak beri waktu sekitar 2 menit ya, 2 menit.
Oke, silakan pada isi Abida. Berapa nilai Bilox dari masing-masing unsur pada reaksi pertama? Bilox of Bilox Cl berapa? Bilox Cl-nya dari 0 jadi 0 ya, 0 betul. Tentukan dulu 0. 0 ya. K-nya? K-nya plus 1. 1, oke. O-nya? O-nya min 2. Min 2, hanya Plus 1. 1, K-nya? Plus 1. Plus 1, Cl-nya? Cl-nya min 1. 1, K-nya? Plus 1. Plus 1, ya Cl-nya? Plus 1. Ya, plus 1, O-nya? Min 2. Min 2, hanya? Plus 1. Plus 1, O-nya? Min 2. Min 2, oke. Yang mengalami reduksi yang mana? Yang Cl2 Menjadi KCl. Cl atau Cl pada K ya. Ini reduksi. Yang terjadi oksidasi mana? Cl2. Ya Cl2 ya. Hah? Cl2 ke? Yang Cl KCl. ya. Kecil O ini adalah oksidasi. Oke, syukuran isi Abida ya. Oke, sekarang Kaisa Nadia. H2S-nya plus 1 bukan? 2. Ya plus 1. H2-nya ya. S-nya? S-nya S-nya lupa Ustaz. Ya, bantu ya. S-nya min 2. S yang di sini? Plus 4. Plus 4. O-nya? O-nya min 2. Min 2. S-nya? Min 2. S-nya min 2. Oke. S-nya 0 nih. 0 ya ini. Hanya? Hanya? Berapa hanya? Berapa Kesya? Hanya? Lupa bantu ya. Ini plus 1. O-nya min 2. Oke, sekarang. Kesa, ada perubahan nggak di sini? Ada. Dari? Kayaknya. Iya, dari yang reduksi sama oksidasi itu, Ustaz. Iya, dari? H2S. Min 2, jadi? Jadi berapa? Min 2 jadi? Ini masih agak ngambang, Ustaz. Ngambang. Nah, min 2 jadi, bantu ya, 0 ya. Ini namanya apa? Ini namanya oksidasi ya. Oksidasi. Nah, kemudian 4 jadi 0, ini namanya reduksi. Oke, langsung aja anak-anak, karena udah jam 10 ya. Jadi begini anak-anak, untuk disproporsionasi itu adalah satu unsur atau senyawa itu mengalami reduksi dan oksidasi. Sedangkan komproporsionasi itu adalah ada senyawa yang berbeda menjadi satu unsur atau satu senyawa. Itu namanya komproporsionasi. Oke, itu saja. Silakan kalian istirahat ya. Semoga bermanfaat. Nanti videonya Bapak akan berikan lagi. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, afwan.